Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar SKI kelas 4, yaitu Hijrah para sahabat ke Habasyah. Baik, yang pertama, pengertian dari hijrah. Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu hijrah yang dilakukan oleh para sahabat yaitu hijrah ke Habasyah. Selanjutnya, letak Habasyah. Negeri Habasyah terletak di salah satu benua, yaitu di benua Afrika. Habasyah dikenal juga dengan nama Abyssinia, yang kini dikenal sebagai negara Ethiopia. Jarak dari kota Mekah ke Habasyah yaitu 450 km. Oke, sangat jauh ya teman-teman ya. Selanjutnya, sebab-sebab para sahabat hijrah ke Habasyah. Yang pertama, karena ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, memperluas daerah penyebaran agama Islam. Yang ketiga, raja di negeri Habasyah terkenal bijaksana. Selanjutnya, peristiwa hijrah ke Habasyah. Di sini peristiwa hijrah ke Habasyah dibagi menjadi dua tahap ya teman-teman ya. Yang pertama, hijrah ke Habasyah tahap pertama. Terjadi pada tahun ke-5 setelah kenabian. Terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Rombongan tersebut dipimpin oleh Utsman bin Affan. Rombongan berangkat menuju Habasyah melalui pelabuhan Suaibah menggunakan perahu dagang. Raja Habasyah menempatkan mereka di Negash yang terletak di sebelah utara provinsi Tigray. Jadi setelah para rombongan ini sampai di Habasyah, Raja Habasyah itu meletakkannya di provinsi Tigray. Hijrah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam. Karena jika para rombongan hijrah tersebut ketahuan, mungkin akan berakibat fatal dan penyiksaan terhadap kaum muslim itu akan semakin merajalela. Nah, bahkan ketika hijrah itu pun kaum Quraisy itu mengetahui para sahabat itu yang berhijrah ke Habasyah. Sampai-sampai ada yang mengejarnya sampai ke Habasyah. Namun mereka, para rombongan hijrah, bisa sampai ke Habasyah dengan selamat. Di antara para sahabat yang melakukan hijrah ke Habasyah, dari kalangan laki-laki diantaranya Utsman bin Affan, Abu Huzaifah, Zubair bin Awam, Mus'hab bin Umair, Abu Salamah, Utsman bin Mas'un, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib, Amr bin Sa'id, Khalid bin Sa'id. Nah, itulah ke-10 sahabat yang melakukan hijrah dari kalangan laki-laki. Selanjutnya, dari kalangan perempuan yaitu ada Ruqayyah. Ruqayyah ini istri dari Utsman bin Affan, yaitu Ruqayyah ini putri dari Rasulullah. Dan yang kedua ada Sahlah binti Suhail. Dan yang ketiga ada Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Dan yang keempat ada Asma binti Umais. Nah, teman-teman, saya sudah mencari dari beberapa referensi. Saya hanya menemukan 4 nama dari kalangan perempuan. Nah, sebenarnya kan di situ ada 5 ya teman-teman ya. Namun saya belum menemukan lagi yang satunya ini siapa. Baik, itu teman-teman ya penjelasan tentang hijrah ke Habasyah tahap pertama. Setelah kaum Quraisy mengetahui para sahabat hijrah ke Habasyah,
kaum kafir Quraisy membuat undang-undang pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib serta semua pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa saja isi dari undang-undang pemboikotan tersebut? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan kaum keluarganya serta kaum pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan kaum Quraisy lainnya. Yang kedua, kaum Quraisy tidak diperkenankan berjual beli barang dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Jadi jual beli dan menikah kaum kafir Quraisy itu tidak boleh melakukannya dengan para pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Baik, yang ketiga, kaum Quraisy dilarang menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Yang keempat, kaum Quraisy tidak diperkenankan untuk mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Dan yang kelima, undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy. Nah, jadi ini salah satu tipu muslihat dari kaum Quraisy. Bahkan kaum Quraisy menyebarkan berita bohong atau yang disebut dengan hoak bahwa kota Mekah sudah dalam kondisi aman. Di situ kaum Quraisy diberitakan bahwa Nabi Muhammad sudah dapat menaklukkan kaum Quraisy dan berdamai. Nah, itu sebabnya ada sebagian sahabat yang sudah melakukan hijrah ke Habasyah kembali ke kota Mekah, diantaranya yaitu Ja'far. Nah, ternyata setelah sampai di kota Mekah, ternyata yang ada di kota Mekah itu justru sebaliknya. Penyiksaan di sana itu semakin meningkat, semakin parah. Nah, itu sebabnya Nabi Muhammad menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, yaitu hijrah ke Habasyah tahap kedua. Peristiwa hijrah ke Habasyah tahap kedua terdiri dari 83 orang pria dan 18 wanita. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kafir Quraisy pun mengetahui peristiwa hijrah tersebut, sehingga kaum Quraisy mengutus Amr bin As dan Amrah bin Walid untuk pergi ke Habasyah, menemui Raja Habasyah untuk menyampaikan bahwa kaum muslim yang melakukan hijrah ke Habasyah tersebut akan menimbulkan kekacauan di negara Habasyah. Namun Raja Habasyah tidak percaya semudah itu. Raja Habasyah memanggil perwakilan dari kaum muslim yang melakukan hijrah, yaitu diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, sehingga Raja Habasyah mengatakan bahwa para sahabat yang melakukan hijrah tersebut boleh tetap tinggal di Habasyah. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari peristiwa hijrah ke Habasyah, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari pelajaran tersebut. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu penjelasannya tentang hijrah para sahabat ke Habasyah. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan lupa belajar. Baik, untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan ataupun yang belum dipahami, nanti teman-teman bisa mengetik atau menulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman setelah menonton, cantumkan nama, nomor absen, dan kelas kalian di kolom komentar sebagai data absensi. Baik, akhir kata apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.